يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Para pembelajar kitab Jisr yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita membuka buku Jisr kita halaman 220. Pada halaman ini insyaallah kita akan mempelajari an-nahwu was-sarf. Bismillah, semoga Allah mudahkan mempelajari an-nahwu was-sarf. Silakan perhatikan kosakata di bagian atas. Kita akan membacanya terlebih dahulu. Bismillah. Sabirun, orang yang sabar. Boleh kita baca sabirun, boleh juga kita baca sabir. Ikuti ana, sabir. Sabir, sabir. Baik, selanjutnya. Imra'atun, artinya perempuan. Boleh kita baca imra'ah. Imra'ah, imra'ah. Baik. Selanjutnya, hajara artinya berhijrah, meninggalkan sesuatu. Hajara, hajara. Baik, hajara jika kita tasrif menjadi hajara yuhajiru hijrah. Hajara yuhajiru hijrah atau muhajarah. Hajara yuhajiru muhajarah. Nah, kenapa kita tasrif? Karena fi'il. Fi'il dapat ditasrif. Sedangkan sabir dan imra'ah ism. Kedua ini ism. Maka tidak kita tasrif. Yang kita tasrif adalah fi'il. Hajara fi'il madhi. Yuhajiru fi'il mudhari'. Hijrah atau muhajarah huwa masdar. Adalah masdar. Baik, selanjutnya. Muqim. Muqim. Muqimun atau muqim. Artinya orang yang muqim. Kemudian qadin. Qadin artinya hakim. Bahasa ini atau kata qadin ini sudah diserap oleh bahasa Melayu menjadi qadi. Qadi adalah hakim. Baik. Syakir. Syakir. Boleh kita baca syakirun. Syakirun. Ya, ikuti ana 3 kali kita baca tanpa harakat akhir. Syakir. 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 Nah, syakir adalah orang yang bersyukur. Ya. Kata-kata yang ada di hadapan kita, sabir, muqim, qadin, syakir, ini adalah untuk menunjukkan laki-laki atau mudzakkar. Sabir artinya laki-laki yang sabar. Kalau untuk perempuan, sabirah. Itu ya. Kemudian muqim. Muqim adalah laki-laki yang muqim. Kalau perempuan, muqimah. Begitu juga syakir. Syakir adalah laki-laki yang bersyukur. Apabila perempuan yang bersyukur disebut dengan syakirah. Bagaimana dengan qadin? Qadin untuk laki-laki juga. Untuk perempuan bagaimana? Disebut dengan qadiyah. Laki qadin, perempuan qadin. Nah, baik, sekarang kita akan mempelajari an-nahwu was-sarf. An-nahwu adalah kaidah, tata atur bahasa. Bagaimana cara bahasa itu disusun dengan baik, yaitu an-nahwu. Adapun as-sarfu, as-sarfu adalah bentuk perubahan kata. Dari satu kata berubah bentuknya, gambarnya, hurufnya, ada tambahan atau ada pengurangan. Ini disebut dengan as-sarfu. Baik. Kita lihat di sini awalan udrus hadzal jadwal jayidan. Pelajari tabel di bawah ini dengan baik. Perhatikan di sini perlu sangat konsentrasi. Yang pertama, antum harus sudah mengerti apa itu mudzakkar dan muannats. Sekarang hafali dulu. Mudzakkar adalah laki-laki. Mudzakkar. Mudzakkar adalah laki-laki. Muannats adalah perempuan. Mu'a, mu hamzah kemudian nun fa, muannats. Mudzakkar, muannats, ya. Mudzakkar tadi apa? Laki-laki. Muannats perempuan. Mudzakkar laki-laki, muannats perempuan. Setelah kita paham mudzakkar dan muannats, maka kita ingat kata yang kedua adalah mufrad. Mufrad artinya adalah tunggal. Jadi mudzakkar mufrad, muannats mufrad. Artinya mudzakkar mufrad, laki-laki tunggal. Muannats mufrad, perempuan tunggal. Demikian.
Sudah difahami? Sekali lagi, jangan lupa menulis. Mudzakkar mufrad artinya laki-laki tunggal. Muannats mufrad artinya perempuan tunggal. Baik. Ketika seorang laki-laki ingin mengatakan saya, maka dia mengatakan ana. Ketika seorang perempuan ingin mengatakan saya, dia mengatakan ana, sama. Jadi ana ini bisa dipakai oleh mudzakkar, oleh muannats. Dan ana ini, saya ini jumlahnya satu. Karena jumlahnya satu, maka disebut mufrad. Ya, mufrad. Jadi ana ini adalah dhamir atau kata ganti di mana dia bisa mudzakkar dan bisa muannats dan jumlahnya mufrad, jumlahnya satu, disebut mudzakkar mufrad. Baik, sekarang kita lihat di sini inni. Ini adalah gabungan dari kata inna dan ana. Ana ditambah dengan inna menjadi inni. Jadi di sini ada ya sukun, sebelumnya ada kasrah. Kasrah ini miliknya inna menjadi inni. Dia terpaksa menjadi kasrah sebab ada ya sukun. Ya sukun ini disebut ya al-mutakallim. Ya al-mutakallim adalah ya orang pertama. Artinya ana, ya-nya si ana gitu ya. Aku artinya atau saya. Singkatnya ini artinya sesungguhnya aku. Ya, sesungguhnya aku. Apabila yang berbicara adalah mudzakkar, ini sesungguhnya aku, mudzakkar, maka kata bendanya adalah harus mudzakkar sabir. Inni sabir, seperti itu. Sekarang kita coba yang muannats. Ana tapi muannats. Ana muannats. Kita tambah dengan inna. Seperti kita ketahui, inna ditambah dengan ana, maka ananya berubah menjadi ya sukun. Maka berubahlah inna harakat fathah na menjadi ni. Inni. Kemudian karena ini yang berbicara adalah muannats, maka harus berubah dari kata sabir menjadi sabirah. Sabirah. Artinya saya adalah wanita atau perempuan yang sabar, gitu ya. Saya adalah perempuan yang sabar. Seperti itu. Begitu juga selanjutnya. Kita coba perhatikan. Mudzakkar, muannats. Sekarang kita akan menceritakan atau berbicara tentang kamu. Kamu, ya. Kamu dalam bahasa Arab yang mudzakkar adalah anta. Kamu bahasa Arabnya untuk muannats adalah anti. Baik, sekarang anta dan anti ini jumlahnya satu atau dua. Kalau jumlahnya satu, maka anta untuk laki-laki. Dan untuk perempuan anti, seperti itu. Jadi di sini kita masih berbicara jumlah satu yaitu mufrad, ya. Jadi mudzakkar mufrad untuk kamu adalah anta. Muannas mufrad untuk kamu adalah anti. Begitu ya. Atau kita balik. Anta artinya kamu tadi ya. Anta adalah mudzakkar mufrad untuk laki-laki. Ya, anti adalah muannats mufrad untuk perempuan, begitu ya. Baik. Sekarang inna. Kata inna ditambah dengan anta, maka berubahlah si anta ini menjadi ka. Jadi kalau nanti kita melihat innaka, perhatikan ka ini adalah anta. Asalnya anta menjadi ka. Mudah ya insyaallah. Anti, innaki. Anti berubah menjadi ki, maka muncullah di sini innaki. Jadi kalau innaki sesungguhnya kamu perempuan. Baik. Kita lanjutkan. Setelah kita rubah inna ditambah dengan anta menjadi innaka, maka yang kita perhatikan yang kedua adalah kata bendanya. Karena ka laki-laki maka sabir, harus sabir, tidak boleh sabirah, begitu ya. Kemudian innaki, ki karena ki adalah perempuan atau di sini muannats, maka juga kata bendanya harus muannats, maka innaki sabirah, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan bahas dhamir atau kata ganti yang ketiga, orang yang ketiga, tapi mufrad, ya, mufrad. Huwa dan hiya. Mudzakkar mufrad untuk orang yang ketiga adalah huwa. Muannats mufrad untuk orang yang ketiga adalah hiya. Mudzakkar untuk laki-laki huwa, muannats untuk perempuan hiya, mufrad. Baik. Sekarang kata inna. Inna di sini
Seperti tadi, ya, inna bertemu dengan huwa, maka jadilah huwanya berubah menjadi hu. Innahu diambil depannya saja, wawunya dihilangkan. Innahu, hu artinya huwa. Innahu sesungguhnya dia. Karena ini hu laki-laki, maka kata benda harus laki-laki. Innahu sabir. Kemudian selanjutnya innaha. Ha adalah artinya hiya. Dia perempuan. Innaha. Kemudian karena innaha adalah muannats, maka dia berubah menjadi sabirah. Sabir jadi sabirah. Nah, demikianlah untuk mufrad. Sekarang kita belajar mutsanna. Apa itu mutsanna? Mutsanna artinya dua atau double. Dua, apabila kita ingin mengatakan kami berdua, maka menggunakan kata nahnu. Nahnu. Baik untuk muzakkar menggunakan nahnu, atau muannats menggunakan nahnu. Muzakkar musanna nahnu, muannats musanna nahnu. Ya. Selanjutnya kita perhatikan di sini kata nahnu. Nahnu adalah tadi muzakkar. Dia bisa untuk muzakkar musanna, bisa untuk kami berdua laki-laki, bisa juga untuk muannats musanna, kami berdua perempuan. Nahnu. Baik. Sekarang kita bahas kami berdua laki-laki. Tadi ada kata inna. Inna digabung dengan nahnu menjadi innana. Na. Jadi na yang panjang seperti ini apabila kita temui di Al-Quran, ini kemungkinan besar artinya adalah nahnu. Innana, sesungguhnya kami. Baik. Sesungguhnya kami. Dua orang, maka di sini kata bendanya syakir. Tadi di atas, di bagian atas mufradat kita telah menemukan kata syakir. Syakir itu mufrad. Bagaimana si syakir ini dijadikan mutsanna? Mudah. Tinggal dikasih harakat ra berfathah, ra-nya fathah, tambah alif, tambah nun. Maka kita baca syakiran. Syakiran. Asalnya syakir. Kita rubah menjadi syakiran. Kenapa kita rubah menjadi syakiran? Karena mutsanna. Inilah disebut dengan sarf. Ini disebut dengan sarf. Perubahan menjadi mutsanna, berubah tambahan huruf, berubah sedikit harakat akhir. Harusnya syakirun menjadi syakiran. Syakiran. Silakan diucapkan. Innana syakiran. Innana syakiran. Innana syakiran. Baik. Sekarang kita akan bicara tentang muannats. Muannats musanna. Ya, musanna tetapi muannats. Yaitu untuk perempuan. Sama inna ditambah dengan nahnu menjadi innana. Kemudian syakiratan. Menjadi kata bendanya syakiratan. Dari mana asalnya syakiratan? Syakiratan, kita harus tahu asal katanya. Syakiratan sebenarnya asalnya adalah syakir. Syakir tadi adalah seorang laki-laki yang bersyukur. Laki-laki muzakkar. Kita pindahkan dulu dari syakir, kita pindahkan menjadi syakirah. Kita pindahkan menjadi syakirah. Apa syakirah? Perempuan yang bersyukur, syakirah. Setelah kita dapat syakirah atau syakiratun, belajar menyimak, sekali lagi belajar menyimak huruf yang dimatikan di akhir. Ya, belajar. Anda baca dengan huruf akhir yang hidup. Syakiratun. Sekarang Anda baca dengan huruf akhir yang mati. Syakirah. Nah, ini perhatikan. Jadi asalnya adalah syakirah atau syakiratun, kemudian taknya dikasih alif setelahnya, kemudian dikasih nun. Maka berubahlah menjadi syakiratan. Silakan dibaca. Innana syakiratani. Baik. Itu untuk orang pertama atau kami berdua. Sekarang kalian berdua, orang yang kedua di hadapan kita yang kita ajak bicara. Antuma. Baik, antuma artinya adalah kalian berdua. Kita sering mendengar kata antum. Kalau antum adalah kalian, sedangkan antuma adalah kalian berdua. Antuma. Inna ditambah antuma maka menjadi kuma. Berarti ada perubahan. Ta, tu menjadi ku. Sama di sini, ta menjadi ka. Ya, jadi huruf tanya antuma menjadi innakuma. Syakirani. Kenapa syakirani? Karena mutsanna, karena dua. Ya, kalau mufrad syakir, kalau mutsanna syakiran, begitu. Kemudian antuma ini bisa untuk muzakkar, bisa untuk muannats, sama. Beda dengan yang mufrad ya. Untuk yang mufrad, muzakkarnya anta, muannatsnya anti. Kamu laki-laki, kamu perempuan. Tapi kalau kamu berdua laki-laki,
Kamu berdua perempuan sama-sama antuma. Ya, mudzakkar antuma sama muannas antuma juga. Ini khusus musanna. Musanna ini mudah. Ya, Masya Allah. Baik, sekarang antuma musanna, musanna tapi muannas. Maka innakuma. Ini yang penting di sini. Innakuma syakiratan. 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 Asal usulnya tadi adalah syakirah. Syakirah. Syakiratan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah untuk orang yang ketiga, orang yang tidak ada di hadapan kita, dia berdua di sana, dia berdua atau mereka berdua, mereka berdua ini menggunakan huma, baik muzakkar menggunakan huma atau muannas menggunakan huma. Jadi musanna untuk mereka berdua sama, huma dan huma, baik muzakkar atau muannas. Sedangkan kalau mufrad ya, mufrad untuk muzakkar huwa, untuk muannas hiya, gitu. Ya, untuk mufrad laki-lakinya huwa, perempuannya hiya. Sedangkan untuk musanna, untuk yang double sama-sama huma, mereka berdua. Nah, kita masukkan kata inna dengan huma. Innahuma, innahuma syakiran. Innahuma syakiran. Kemudian huma dengan inna, jadi innahuma tidak ada perubahan, tetap hanya disambungkan saja. Innahuma syakiratani. Innahuma syakiratani. Syakiratan, kalau ditanya apa asalnya, seperti tadi asalnya adalah syakirah. Syakirah. Atau kalau kita baca dengan harakat akhir, syakiratun. 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 Syakiratun menjadi syakiratan. Baik. Biasakan membaca dengan harakat akhir. Di bagian ini, biasakan membaca harakat akhir dengan sukun. Matikan harakat akhir ya. Baik, ana akan baca. Nahnu innana syakiran. Nahnu innana syakiratan. Antuma innakuma syakiran. Antuma innakuma syakiratan. Huma innahuma syakiran. Huma innahuma syakiratan. Naam, selanjutnya jama'. Jama' di sini artinya lebih dari 3, jadi 3 ke atas. Kalau mufrad 1, kalau mutsanna 2, kalau jama' 3 lebih. Mudzakkar. Apabila kita laki-laki ingin mengatakan kami, maka menggunakan nahnu. Apabila kita perempuan ingin mengatakan kami, juga menggunakan nahnu. Nahnu sudah tadi bertemu dengan inna menjadi innana. Kemudian hamidun. Hamidun. Kenapa hamidun? Kenapa tidak hamidun? Dan juga kenapa tidak hamidan? Ya, kenapa hamidun? Sebab di sini jama'. Kalau jama' maka berubah dari hamidun menjadi hamiduna. Ya, sekali lagi perhatikan panjang pendeknya. Kita sudah belajar bab al-aswat, bagaimana membaca dengan baik panjang dan pendek. Perhatikan telinganya, biasakan mendengar dengan panjang pendek. Perhatikan kata hamidun. Ana akan baca mufrad. Mufradnya adalah hamid, 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 atau hamidun, hamidun, hamidun. Sekarang ana akan baca jama'. Hamidun, hamidun, hamidun. Ya, beda antara mufrad dengan jama'. Mufradnya hamidun. Jamaknya hamidun. Nah, ini. Jadi perlu sekali telinganya dibiasakan untuk mendengar mana yang panjang, mana yang pendek, dan harus belajar tajwid dengan baik supaya memudahkan bahasa Arab ini. Atau pelajari bahasa Arab dengan baik, memudahkan tajwid. Sama saja. Baik, innana hamidun. Begitu. Kemudian untuk nahnu, untuk jamak yang muannats, innana hamidat. Innana hamidat. Baik, aslinya hamidat, aslinya adalah hamidah. Hamidah. Apa itu hamidah? Kalau Anda baca harokat akhirnya menjadi hamidatun. Hamidatun. Di belakangnya ada harokat akhir. Tapi pendek ya. Hamidatun. Hamidatun. Perhatikan panjang pendeknya. Sedangkan di sini tulisannya panjang. Hamidatun gitu kalau mau panjang sekali ya.
hamidatun, seperti itu. Hamidah, jangan lupa panjang dalnya. Hamidatun. Namun sebaiknya dibaca hamidat. Hamidat. Innana hamidat. Innana hamidat. Baik, selanjutnya jama' untuk mudzakkar kalian semua. Kalian maka antum. Innakum. Innakum berarti antum, taknya menjadi ka. Seperti di sini antu menjadi ka, anta menjadi ka, sama. Antum jadi innakum. Jadi kum dengan tum sama, artinya kalian. Innakum hamidun. Hamidun, kalian adalah orang-orang yang memuji. Kenapa hamidun jamak? Karena antum. Kemudian sekarang adalah jamak muannas. Jamak muannas antunna. Antunna, inna kunna, ya, tu menjadi kaf. Tunna, inna kunna. Selesai. Sekarang kita hamidat. Hamidat. Inna kunna hamidat. Kenapa hamidat? Karena jamak muannas. Ya, jadi ini bentuk-bentuk perubahan yang terjadi menyesuaikan dengan dhamirnya, menyesuaikan dengan bentuknya, mudzakkar atau muannas. Yang terakhir, di sini ada hum. Hum adalah jamak apabila kita ingin mengucapkan atau menyebutkan orang ketiga, mereka bahasa Arabnya adalah hum jika mereka tiga ke atas. Hum untuk mudzakkar, untuk muannasnya adalah hunna. Hum ditambah dengan inna menjadi innahum. Kemudian karena jamak mudzakkar maka kita bentuk hamidun. Hum hamidun. Hum hamidun. Kemudian hunna adalah mereka perempuan. Ditambah dengan inna menjadi innahunna. Kemudian hamidat. Ya, insya Allah dimudahkan. Baik. Silakan dibaca bagian ini dengan baik, diperhatikan dengan baik. Jika perlu tambahan informasi, bisa ditanya kepada ustadznya atau gurunya atau mempelajari lagi kaidah mufrad, mutsanna, dan jama'. Insya Allah mudah didapati pelajaran tentang mufrad, mutsanna, dan jama'. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan ke yang kedua. Baik, tsaniyan imla al-faraghat. Di sini adalah latihan. Ya, kita diberikan sebuah kesempatan untuk menulis mufrad. Kita sudah belajar kitabah, menulis, maka silakan tulis mufrad. Di sini isimnya, kata bendanya adalah muhajir. Di sini mufrad mudzakkar muhajir. Mufrad muannas apa bentuknya? Kemudian mufrad mudzakkar anta apa? Muannas apa? Ini sangat mudah sekali insyaallah ditulis sampai di bawah. Kemudian sekarang mutsanna. Kalau mutsanna di sini mutsanna mudzakkar untuk nahnu bagaimana, untuk muannasnya bagaimana? Kemudian mutsanna antuma untuk mudzakkar bagaimana? Kemudian mutsanna antuma untuk muannas bagaimana? Jangan lupa ditulis juga innanya ya, innanya. Kemudian di sini kata yang ada di sini, kata bendanya adalah muslim. Muslim ya, jangan lupa muslim. Mufradnya muslim. Mufrad muslim. Sekarang musanna dibuat ke musanna. Kemudian juga huma dan huma. Yang ketiga PR-nya adalah jama'. Jama' di sini menggunakan kata musafir. Silakan kata musafir ini dirubah menjadi jama'. Baik jama' mudzakkar sini nahnu, atau jama' mudzakkar antum, jama' muannas antunna, jama' mudzakkar hum, jama' muannas hunna. Silakan dirubah, insyaallah sangat mudah. Barakallahu fikum. Selanjutnya yang ketiga adalah imla al-faraghat atau imla'il faraghat. Baik, di sini sangat mudah insyaallah. Kita diminta untuk memilih kata yang ada di sebelah kiri. Ini nih ya ini saya ya, ini. Ini berarti mufrad. Cari di sini yang mufrad. Mana yang mufrad? Musafir atau musafirat. Kemudian innahuma. Huma ini mutsanna. Cari di sini yang mutsanna, muqim atau muqiman atau muqim. Kemudian innakum. Innakum ini jama', kum antum, kalian jama'. Silakan cari yang jama', muhajirat atau muhajirun. Kalau dua-duanya jama', silakan ini kum ini jama' apa? Mudzakkar atau muannats, ya, dilihat. Kum ini laki-laki atau perempuan gitu. Kemudian innahuma adalah, kita lihat di sini. Ini mufrad atau mutsanna atau jama'. Kalau mufrad pilih mufrad. Kalau mutsanna pilih di sini mutsanna. Ini pilihannya ada di sini. Masih selanjutnya masih nomor 3.
Talibat. Sekarang kita memilih dhamir. Kalau tadi kita milih kata bendanya, kalau ini milih dhamirnya. Talibat. Talibat ini apa? Jamak kah? Atau mutsanna kah? Atau mufrad kah? Pilih di sini. Mana yang dhamir yang jamak, yang mana? Hiya atau hunna. Kemudian mujahidah. Mujahidatun atau mujahidah. Mujahidah ini mufrad atau mutsanna atau jamak. Lihat di sini. Jika dia mufrad, di sini pilihannya sama-sama mufrad, ini dilihat ini laki-laki atau perempuan, mudzakkar atau muannas, mujahidah. Pilih di sini ya. Mana yang memungkinkan, huwa mujahidah atau ana mujahidah? Silakan. Dari sun adalah para pelajar. Dari sun pelajar, dari sun sabirun. Ini apa bentuknya? Jamak atau mutsanna atau mufrad. Ya, kemudian ini jamak atau mutsanna atau mufrad. Kemudian dilihat mudzakkar atau muannas. Silakan dipilih di sini dhamirnya. Selanjutnya qadiyani adilan. Qadiyani adilan. Qadi seperti yang sudah Anda sampaikan artinya adalah di atas seorang hakim atau seorang qadi. Qadi di sini qadiyan. Qadiyan ini bentuk mufrad atau mutsanna atau jamak. Tinggal dipilih di sini mana dhamir atau kata ganti yang tepat untuk bentuk yang ada di sini. Nah, demikian alhamdulillah selesai tugas kita. Sekarang kita akan membaca tasrif, perubahan kata, sarf. Bismillahirrahmanirrahim. Safara yusafiru safar. Safara yusafiru safar. Safara fi'il madhi artinya sudah berjalan jauh. Jadi safar itu adalah perjalanan jauh. Yusafiru fi'il mudhari yakni berjalan jauh. Safar adalah masdar. Safar adalah masdar perjalanan jauh. Kemudian hajara fi'il madhi sudah berhijrah, yuhajiru fi'il mudhari berhijrah, hijrah masdar hijrah. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, wallahu a'lam. Barakallahu fikum.